Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tagur Aum. Kali ini akan mengulas kisah hobi mancing yang ditipu oleh pemilik empang yang kurang jujur. Oke, kita langsung saja ke narasumber yang sudah berada di hadapan kita. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Lukman. Nama Kabupaten Cirebon. Menurut informasi yang saya dengar, Bapak Lukman pernah menjadi korban oknum pemilik empang yang tidak jujur. Ya, benar sekali ya. Sama saya memang mempunyai hobi. Salah satunya itu adalah memancing. Dalam hobi saya memancing itu, kadang di semua medan atau di semua spot, baik di liaran ataupun juga di empang harian atau galam. Dalam hobi memancing saya juga, saya mempunyai beberapa komunitas. Baik komunitas liar ataupun komunitas kolam harian ataupun kolam bayar. Kemudian hari saya itu mendapat informasi dari salah satu teman saya di dalam komunitas memancing liar. Jadi informasi tersebut dia memberikan tawar kepada saya untuk mengadakan mancing bareng di spot sistem borongan. Pada hari itu, ada sebuah komunitas mancing sedang berkumpul dan merencanakan untuk mabar bersama. Ketika itu, ada salah satu anggota menyarankan untuk mancing di salah satu empang sistem borongan atau menyewa satu buah empang untuk ditaburi ikan yang kemudian akan dipancing bersama. Yang membuat kecewa para pemancing itu bagaimana itu? Awalnya kita itu tidak ada ya rasa kecewa, curiga ataupun berburuk sangka. Artinya selama saya menjalankan hobi tersebut dari sistem borongan terutama itu tidak ada masalah di tempat lain. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti. Mengikuti sudah ditentukan istilahnya kata tiket per orangnya. Kedua, posisi ikan. Artinya jenis ikan apa? Ya. Karena kita juga harus menyesuaikan antara ikan dengan umpan. Ya. Nggak lucu juga kalau umpannya itu cacing, yang makan itu ayam. Kan seperti itu. Tapi ayam juga doyan juga itu. Ya, doyan juga kalau ayam. Terus itu kira-kira. Nah, berarti empang itu kosong nih. Nah, yang mendatangkan ikan itu Mas Lukman sendiri atau pemilik empang itu? Nah, kebetulan untuk masalah mancing tersebut, jadi ketika kita nulis atau didata jumlah semuanya peserta yang sudah ditentukan hari dan tanggalnya itu, ketika sudah finish jumlah pesertanya, baru yang dibelanjakan ikan, yang dimana satu orang itu nominalnya itu 1 kilo. Misalnya kemudian itu kemarin nanti saya sekitar 30 orang, otomatis ada 30 kilo ikan itu. Jadi ketika di list ada 30 orang, dibelanjakan ikan 30 orang. Tetapi yang membelanjakan itu bukan para peserta ataupun koordinator saya. Artinya yang membelanjakan ikan itu adalah pihak yang punya pemilik empang. Iya, seperti itu. Akhirnya, komunitas tersebut sepakat untuk menunjuk salah satu empang yang akan ditebari ikan bawal, yang kemudian membeli ikan bawal pun dipercayakan oleh pemilik empang. Terus cara melepasan ikan ke empang itu saat itu juga dilepaskan ke empang langsung mancing atau satu hari sebelumnya itu? Mungkin kita sedikit panjang cerita ya. Jadi ketika sudah ditentukan hari dan tanggal, kemudian di semua pesertanya itu sekitar 30 orang. Akhirnya acara tersebut kebetulan pada hari Minggu, yaitu hari Minggu. Jadi ketika hari Sabtu, ketika hari Sabtu kita adakan komunikasi lebih lanjut. Artinya ikan itu tebar di kolam itu pada saat hari Minggu pagi atau hari Sabtunya. Sabtu sore. Sabtu sore.
Kemudian saya tanyakan seperti itu, tiba-tiba pemilik empang itu ikan dibelanjakan pagi, sore, pagi Sabtu, pagi Sabtu, sore di tempat. Iya, Artinya hari Minggu itu kita datang siap mancing. Seperti itu. Iya. Nah, terus kejadian berikutnya pas hari pelaksanaan mancing hari Minggu tuh bagaimana? Mungkin semua yang hobinya pemancing ini sudah paham lah. Artinya ketika kita itu akan memulai kegiatan tersebut, terutama memancing ini, kita sudah ritual. Ritual. Ya, mancingnya juga di bawah lah. Itu kan dia dapatnya banyak. Pokok utama itu adalah istilahnya umpan segala macam, karena target kita kebetulan itu ikannya bawal. Oh, targetnya bawah. Targetnya bawah. Jadi kita siapkan umpan-umpan yang di situ bawah. Pokoknya kita itu dari A sampai Z, ritual segala macam kita ini. Ya akhirnya ketika kesiapan kita di malam minggu itu, pagi itu kita berangkat hari minggu. Ya nyampe lah di Sopo. Dari situ saja kita sebagai peserta dan semuanya juga tidak ada rasa curiga. Awal mulanya terjadi istilahnya apa ya, nggak sesuai dengan keinginan kita sebagai pemancing. Jadi Karena sebelumnya kalau ada mabar-mabar kayak gitu percaya aja lah. iya, Karena itu nggak percaya ada. aja ya, karena namanya hobi kan, kita hobi saya seperti itu. Tibalah waktunya sesuai waktu yang dijadwalkan bersama, dan seluruh pemancing pun menyiapkan peralatan, tidak ketinggalan pula umpan yang dibawanya. Empang pun sudah berisi ikan yang sudah ditebar 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Nah, terus kejadiannya itu bahwa empang tersebut terindikasi pemiliknya tidak jujur itu. Bagaimana ceritanya itu? Wah, gini, ketika problem itu mulai ada, kita waktu memancing itu dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Sore waktu jadwal mancing itu. Ya, waktu jalan memancing. Kemudian aktivitas kita dari jam 6 sampai jam 12 itu tidak ada masalah tadinya. Mungkin ikan yang kita itu. Tapi sampai waktu itu belum juga ada ikan yang makan. Belum juga ada yang makan. Namun dari pagi sampai siang hari tidak ada satupun ikan yang mau memakan kail para pemancing. Tetapi hal itu bukan mustahil bagi para pemancing, dan seluruh pemancing pun melanjutkan aktivitasnya. Ya, karena kita ikan juga susah diatur, Pak. Iya. Mungkin kita makan lu, suruh makan nggak mungkin. Jadi mancing ya anjur tak? Lanjut aja gitu, karena tiba-tiba namanya orang kata gitu itu bagaimanapun bisa ketahuan, Pak. Ketika jam 1 jam 2 ini mulai gerah pemancing, artinya gerah itu mulai stres. Jadi pertanyaan apa nggak seperti biasanya ikan nggak seperti ini? Iya, tapi awal mulai stres bukan itu, Pak. Apa tuh? Awal stres ikan belum ada yang makan, rokok habis, perbekalan habis, kan makin stres, Pak. Duit tipis. Duit tipis gitu kan, makin stres. Wah, ada pulang diomelin bini nggak bawa ikan. Disangkanya mancing yang lain. Nah, misalkan mancing konsen. Bahaya itu. Jadi Nanti nggak dapat SIM lagi bisa bikin mancing. kita itu dikoordinir. Kita kan di komunitas itu ada koordinator. Rundingan kita. Kita bahas rundingan tersebut, tiba-tiba ada yang narik, Pak. Artinya strike, dapat ikan. Ada stres. Ada. Baru 1 orang. Baru 1 orang. Kita belum curiga tuh waktu itu. Karena apa? Ikan di dalam air. Ya. Benar ikan makan. Tarik dia. Tarik pinggir. Tapi, Pak, disitulah awal mulanya empang ini dalam keadaan bermasalah bagi kami. Artinya pemilik empang ketahuan tidak jujur. Iya, Waktu narik 1 ikan itu ya. iya, tidak jujur. Nah, saya kasih jawaban. Tidak jujurnya gimana. Jadi ketika ikan itu naik sampai ke bawah, si orang tersebut ini, teman kebetulan bukan saya, trek. Si orang tersebut ini upaya cacing, Pak. Tapi ketika ditarik, di mulut si bawal ini ada usus. Loh. Berarti kesimpulan pemancing kita ini kan pasti orang-orang pada tahu. Nah, ketika kita melihat satu usus di mulut bawah, kemudian kita itu punya inisiatif. Wah, ternyata umpan
yang mau dimakan di kolam tersebut, ini ikan di kolam tersebut itu adalah usus. Akhirnya salah satu orang itu kita suruh perwakilan untuk membeli usus ayam. Berangkat itu orang nyari tukang usus terdekat. Ya. Ketika sampai tukang usus terdekat, Pak, beli usus berapa? 20.000. Oh, habis Mas, habis. Kenapa? Tadi pagi ada yang ngeborong 10 kilo. Nah, ya udahlah, kita pikir nggak ada kejahatan, masalah. iya kan, karena orang hajatan juga makan apa? Bisa jadi kalau hajatan bisa jadi borong usus. Pulanglah kita, dikasih tahu usus habis, kita tetap optimis dengan umpan yang kita bawa. Akan tetapi ada teman yang mempunyai insting yang kuat. Di jalur-jalur lah itu kronologi. Bahwa makan usus, di tukang usus tidak ada usus. Gitu kan, curiga. Akhirnya biasa lah Pak, kayak mancing lele itu kalau nggak makan-makan kan diguber, kata orang Jawa mah. Guber. Akhirnya itu wah ikan biar makan nih, jangan pada nyender. Diguber atau keliling. Biar ikan itu bangun mau makan umpan kita. Dan ketika diguber itu bukan tanah, bukan ikan Pak yang keluar itu, kata orang Jawa keluar, tahu keluar Pak ya. Itu usus Pak. Usus yang keluar dari dasar air itu usus. Usus waktu buset ini bawang lagi prasmanan nih. Pada pesta usus. Iya benar, pada pesta usus itu Pak. Oh iya. Jadi selanjutnya karena di dalam empang itu isinya usus, pancing itu reaksinya gimana? Wah jelas komplain Pak. Karena kita kan bayar bukan gratis. Iya. Ketika komplain kita sama ketua kita ini yang memberikan informasi tersebut, akhirnya kita minta ganti rugi sama yang punya empang. Iya, kita ganti rugi. Karena apa? Ini emang nggak jujur nggak bagi saya, bagi pemancing lain juga. Waktu mancing juga tidak ditemanin sama pemilik empang itu enggak? Oh enggak. Jadi yang pemilik empang memberikan informasi kepada ketua kita. Kemudian ketua kita ngasih informasi kepada anggotanya. Jadi yang standby itu cuma ketua. Iya. Tetapi kita sendiri, saya tahu ketua saya itu jujur orangnya. Artinya Karena sudah sudah lama. Apalagi ditambah ketika kejadian seperti itu, ketua kita itu ternyata segede jagung. Takutan kan, malu, ini kan malu jadi kan sama pemuda. Nggak enak sama teman-teman yang lain. Artinya sudah kalau kayak gini, akhirnya saya tengah-tengahin lah di situ. Pemilik apa belum datang Pak. Pemilik apa belum datang, kita tengah-tengah aja gini, udah kita orang mancing, kita bayar nggak dapat ikan pun nggak masalah. Terus gimana solusinya? Beli obat atau racun ikan Pak. Racun ikan. Iya. Saking Saking iya. emosinya memancing ya. Iya. Kemudian terus ikan gimana? Sepakat dari cara mancing, udah kita mah nggak butuh ikan, nggak apa-apa duit segitu hilang. Yang penting gua racun ini ikan dia mati sekalian. Ketika tahu pemilik empang bertindak curang dengan menaburi pakan sebelum para pemancing datang, dengan harapan ikan tidak terbawa oleh pemancing dan uang sewa empang pun didapatkan. Seluruh peserta mancing geram dan langsung berinisiatif untuk meracuni ikan yang kemudian dibagikan kepada orang di sekitarnya tanpa membawa seekor ikan pun. Akhirnya kita sepakat tuh beli obat racun ikan. Nah, belilah kita. Kemudian kata ketua, ntar dulu. Udah saya bilang, ngapain tunggu? Orang kata jujur, kita ngapain mengunjungi perasaan orang? Akhirnya kita aduk situ Pak. Kita aduk situ. Ketuangin tuh, pakai lumpur, pakai air campur. Nah, hitungan menit Pak, ikan itu baru mabok semua. Tapi namanya kita hobi mancing benar-benar istilahnya hobi itu Pak. Ya bukan cari ikan tapi cari sensasi tarikan. Ya cari memancing. Ya, sensasi tarikan. Artinya ketika ikan mabok, satu pun kita nggak ada yang ambil. Yang Nggak dibawa nggak dibawa. ikan yang mabuk itu nggak ada yang dibawa. Nggak dibawa. Ikan mabok itu kita beresin Pak, digulung. Udah kan mancingan. Akhirnya kita ngasih tahu sama orang tukang ngarit yang di sawah, Pak kalau mau ikan ambil. Oh, jadi orang yang ada di situ yang buat memancing disuruh ngambilin ikan yang mabuk. Iya. Tapi nggak keluar itu nggak ada yang bawa ikan. Bahkan ketua pun udah bingung nih, udah bingung. Kita bawa aja enggak, saya bilang namanya orang sewa Pak. Iya. Iya kan.
janji sama bini orang rumah itu bawa ikan, Pancing ya. nah, ini bawa peseng. Jadi ini jangan dibawa. Akhirnya orang-orang itu orang kampung Pak pada datang ngambil Pada ngambilin ikan. Ini bayar kamu udah ambil aja. Ya, tapi kalau itu rezeki tuh buat orang-orang yang di sekitar Empang itu tuh. Iya, memang kita itu memang musibahnya di kita, tetapi musibah itu jangan sampai lupa sama sedekah Pak. Iya. Biarpun kita kena musibah sedekah lah, ini kan buat orang-orang nih. Oke Pak. Terima kasih atas pengalaman Bapak yang pernah dirugikan oleh pemilik Empang itu. Iya. Sudah bercerita tentang orang yang tidak jujur, pemilik Empang. Terima kasih. Terima kasih juga Pak, sama-sama makasih kita diundang ini. Oke, Pak. Oke, para pemirsa, sekilas tadi tentang cerita Mas Lukman yang mengisahkan bahwa pernah memancing namun tidak sesuai harapan. Lagi-lagi saya edukasi untuk kita semua. Kali ini khususnya pemancing, jangan langsung percaya tentang orang yang tidak dikenal. Karena di hobi kita pun banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan atau mencari keuntungan untuk pribadi. Oke, sekian cerita hari ini. Tonton terus channel Tahuraum di lain cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.